Ya guys, jadi hari ini gue mau podcast sama teman-teman gue. Nah, sebelumnya mungkin perkenalan diri dulu kali ya. Nama gue Faras Hafiz Alfarisi, panggilannya Faras. Asal sekolah gue dari SMA Negeri 2 Kota Tangsel, terus sekarang gue berdomisili di Tangerang. Lanjut. Gue kali ya. Boleh. Perkenalin, nama gue Febri Pandrita dari DTM 2021, panggil aja Febri, dari SMA Negeri 21 Jakarta. Sekarang gue tinggal di Jakarta Timur. Lanjut gue ya. Nama gue Alif Rainur Muhammad, terus biasa dipanggil Alif, dari DTM 2021. Asal SMA gue dari SMA Negeri 8 Jakarta. Di situ domisilinya sekarang tinggal di Jakarta Timur. Lanjut kayak sekarang kan kita udah jadi mahasiswa UI nih. Nah, pasti perjuangannya nggak ringan kan ya. Nah, mungkin ada yang bisa sharing-sharing kali perjuangan di SMA-nya tuh ngapain aja, belajarnya ngapain aja gitu dari kelas 10 hingga sekarang bisa masuk UI. Terus kalian kasih tahu gitu lewat masuk UI-nya lewat jalur apa gitu. Mungkin bisa dimulai dari Febri kali ya. Bisa. Oke. Jujur aja nih, kalau gue masuk UI itu lewat jalur SNMPTN sih. Alhamdulillah keterima kan. Itu kan dari prosesnya kan dari raport semester 1 sampai 5 tuh. Nah, perjuangan gue sendiri sih kayak belajar aja gitu dari awal. Tapi ya gitu, belajar sambil main. Jadi nggak niat-niat banget sebenarnya. Itu aja kaget kan dapat pemeringkatan. Nah, terus coba-coba daftar. Tadi gue pengen ambil teknik mesin di UI juga. Tapi tingkat atas gue tuh ada yang ambil teknik mesin. Jadi gue mau nggak mau ngalah kan. Terus gue tuh emang suka juga sama kapal-kapal gitu kan. Akhirnya ngambil teknik perkapalan UI deh. Dan alhamdulillahnya lolos. Itu aja sih yang pengen gue share. Mantap juga gue nih. SNMPTN. Mungkin bisa dilanjut kalau ya, Liv. Oke, gimana boleh. pengalaman? Jadi cukup panjang ya pengalaman sih kalau dari kelas 10 ya. Kelas 10 itu gue masuk pertama kali semester 1 itu kan masih masa-masa nggak serius lah, masih banyak main-main, masih banyak kegiatan gitu ekskul. Jadi belajarnya juga masih SKS-an, terus ya udah dapat nilai juga ya gitu deh, remeh terus ya gitulah pokoknya. Semester 1 juga dapat rapotnya juga ya gitu jelek juga. Habis itu semester 2 ya mulai refleksi diri lah, harus bisa bagi waktu antara main, kegiatan sama belajar. Dan akhirnya gue semester 2 gue daftar les. Gue daftar lesnya itu cuma satu pelajaran doang. Di satu pelajaran yang gue paling lemah waktu itu kimia, gue paling rendah. Jadi gue les kimia semester 2 sambil ekskulnya juga semakin sibuk juga kan. Terus ya udah, dan alhamdulillahnya nilai rapot semester 2 gue juga naik dari semester 1. Terus semester 3 kan itu udah jadi pengurus ekskul ya, jadi kan semakin sibuk juga ya. Latihan juga sih, jadi latihan bagi waktu juga, harus lebih waspada juga sama nilai-nilai semester kelas 11 kelas 12 ini kan sebagai batas 6. Terus ya udah, belajarnya sih juga nggak beda jauh ya metodenya sama kayak kelas 10 semester 2. Maksudnya juga main sih ada sering, tapi udah mulai dikurangin lah gitu. Terus juga karena banyak kegiatan juga kan. Terus dan ya alhamdulillahnya juga naik juga nilai semester 3 dari semester 2. Terus semester 4 itu kan awal pandemi ya. Awal pandemi itu gini sih yang gue agak kesalnya ini ya. Walaupun nilai gue naik, tapi malah peringkat gue turun gara-gara nilai-nilai teman gue di bawah gue pada ketika melejit semua. Ya gitu deh. Ya udah sampai pandemi semester 5 kan kelas 12 juga masih sama sistemnya.
semester 5 kelas 12 itu gue dari awal, dari Juli udah daftar bimbel juga, inten gue ya. Terus ikut TO juga macam-macam, sambil belajar SBMPTN, sambil kalau nggak salah waktu itu semester 5 kelas 12 itu apa ya, banyak banget tugas itu dari sekolah, jadi bagi waktunya juga susah juga nih antara les intens sama ngerjain tugas sekolah. Jadi ya di maksimum push dua-duanya, belajar buat SBMPTN juga sambil ngejar semester akhir juga nih buat SNM. Cuma ya pada akhirnya gue tetap nggak masuk kuota SNM juga. Terus ya udah kan konsul sama BK, gue coba daftar PPKB. Daftar PPKB juga waktu itu gue buat esainya udah dari Januari itu. Sedangkan kan PPKB kan daftarnya baru Maret. Dari Januari itu gue selesai, udah revisi hampir 10 kali mungkin waktu itu, udah konsul juga ke ortu juga, ke guru-guru BK juga udah konsul. Terus ya udah itu Maret daftar PPKB, submit berkas-berkas. Pas pengumuman PPKB nggak lolos juga waktu itu. Agak shock juga sih, karena gue waktu itu yakin gue bisa banget lolos, tapi ternyata nggak lolos. Ya udah deh, agak galau gitu lah. Selama beberapa jam kan itu kan habis sholat Jumat atau pengumuman kan siang, ya agak gimana gitu, agak shock. Apa ya, awalnya yakin ya udah habis PPKB lolos, mau pengen ngapa-ngapain nih gitu kan, jadi batal semua. Terus ya udah gue malamnya waktu itu langsung daftar UTBK. Waktu itu gue dapatnya di Bandung apa ya, gara-gara di Jakarta udah penuh semua. Cuma di Bandung waktu itu juga dapatnya masih gelombang 1. Nah kan dari jarak pengumuman PPKB sampai ujian gelombang 1 kan lumayan deket ya, cuman beda 2 minggu apa ya. Jadi kan gue juga lagi apa, gue merasa kayak apa ya, belajar SBMPTN gue tuh kayaknya masih belum maksimal gitu kan, masih kurang pede aja. Cuman ya udah sih, ya seiring waktu berjalan gue terus belajar gitulah, tetap terus belajar, nargetin per hari selesai soal berapa ratus gitu kan, seperti biasa. Terus ya udah sih, gue ikut banyak TO online juga dari Zenius, Pahamify gitu-gitu. Terus pelajarin TO-nya kalau udah selesai, terus review mana materi yang belum, misalkan belum dikuasai atau masih lemah di situ kan. Terus ya udah sampai akhirnya seminggu sebelum UTBK itu udah ngurangin belajarnya lah, biar pas UTBK juga masih fresh gitu, maksudnya nggak terlalu capek kerjaan ujian. Terus ya udah gue ujian UTBK itu ya lancar-lancar aja sih alhamdulillahnya. Pas ujian juga maksudnya nggak ada kendala yang berarti, walaupun ya MTK-nya cukup susah ya, cukup paling sulit sih MTK menurut gue waktu itu. Matematika IPA-nya susah juga, ya udah dijalanin aja, cuman nembak-nembak aja waktu itu. Terus ya udah setelah ujian selang 4 hari itu gue langsung belajar SIMAK. Dan itu waktu itu gue belajar SIMAK-nya juga sendiri juga, gara-gara waktu itu internnya belum mulai yang buat kelas SIMAK. Terus ya udah gue belajar SIMAK sendiri sampai akhir April ya, buat ngisi waktu aja. Terus ya udah Mei kan full isinya intens SIMAK terus gue daftar mandiri juga cuma di 2 univ doang. Gue cuma daftar mandiri di SIMAK UI sama Mandiri ITB waktu itu. Terus gue juga daftar waktu itu Mandiri ITB itu pas sebelum pengumuman UTBK. Jadi kan itu kan habis gue bayar buat pendaftaran ITB, sorenya pengumuman diundur waktu deadline pendaftarannya. Nah, udahlah, udah terlanjur. Atau gitu pas habis pengumuman UTBK aja. Terus ya udah sampai tanggal 14 Juni dan alhamdulillah gue lolos di Teknik Mesin UI pilihan pertama. Terus itu tanggal 29 Juni juga gue juga lolos di Mandiri ITB sih. Sama di mesin juga.
mesin Lu ITB. daftar mesin di ITB? Iya. Eh, Juga. Cuman mahal ya? Mahal UKT-nya. Wah? UKT-nya mahal ya di sana? Mahal banget. Ya gitu deh, kan mandiri ITB ya. Kelasnya kelas paralel lah istilahnya kalau di ITB-nya gitu. Terus ya udah gue pas dapat pengumuman ITB juga nggak mikir panjang lah. Udah enak di UI, udah PW gitu kan, udah 2 minggu juga keterima di UI, udah kenal sama teman-teman juga gitu lah. Kayak gitu sih. Anjir, mantap. Mantap, Kayaknya mantap. udah dari lama ini. gue sempat kaget yang lu bilang ini sih, yang lu bikin esai dari Januari itu, terus lu revisi terus. Anjir, gue aja bikinnya, gue juga ikut, tapi gue bikin mulai dari kapan ya? Februari gue kayaknya. Februari pertama. Kalau gue juga ikut PPKB tuh. Saya cuma sehari doang gue bikin. Buru-buru. Udah kekejar deadline. Iya, anjir. Mungkin lanjut gue kali ya. Gue tuh susah. Kelas 10 gue gak ada pikiran kuliah kemana-mana, anjir. Jadi gue kelas 10 semester 1 nilai gue jelek-jelek. Banyak yang jelek, fisika gue jelek, terus biologi gue juga jelek. Gara-gara biologi kan emang dasarnya nggak seru juga gitu. Emang nggak seru, susah banget. Ya, nggak seru, susah, hafalan semua. Gue jadi bingung. Kalau fisika, gue juga dulu nggak tertarik banget sih sama gurunya, juga ngejelasinnya nggak terlalu jelas. Makanya nilai gue juga ada jelek. Terus semester 1 gara-gara gue jelek, gue refleksi dia tuh. Terus tiba-tiba gue semester 2, gue nonton video gitu di YouTube kayak tentang apa ya, tentang Stephen Hawking gitu deh. Terus gue kayak langsung tertarik fisika gitu anjir. Tadi gue belajar fisika, lumayan dapat nilai bagus di UAS semester 2. Terus lanjut lagi lah kelas 11, nilai gue alhamdulillah ningkat mulu. Terus apa ya? Terus pas pandemi gue agak dimudahkan dengan keadaan. Soalnya kan online. Terus sekolah gue tuh aneh anjir, kan biasanya UAS UTS kan orang-orang pakai sekalian sambil Zoom gitu atau diawasin gimana. Nah, sekolah gue tuh cuman pakai Giform, udah gitu doang. Sama, sekolah gue juga gitu. Giform doang. Terus bukti lu nyontek itu paling kalau lu pindah-pindah tab doang. Terus itu juga bukan bukti kali ya, nggak kuat gitu. Jadi gue agak dimudahin tuh di situ, gara-gara gue juga punya circle. Terus alhamdulillah gue pas tanggal 22 Maret buka pengumuman keterima itu, padahal gue nggak ngarepin sama sekali. Gue awalnya nggak ngarepin, tapi H-1 tuh gue bener-bener ngarepin banget. Gue sampai doa mulu. Padahal gue awal-awal udah bilang gue nggak bakal ngarepin jalur ini. Tapi gue bener-bener ngarepinnya pas H-1 gitu. Gue ngarepin, alhamdulillah keterima lewat SNMPTN. Terbilang hoki juga sih, soalnya alumni gue nggak ada yang masuk situ tahun lalu. Sama di gue juga. Mau lanjut kemana nih? Apa ya? Nomor 1 ya nih. Kayaknya lu pada gokil banget nih. Nah, gue mau tahu nih, ada cerita pengalaman guru yang santuy gitu nggak sih, yang gokil di sekolah lu pada? Gue ada sih. Nah, coba ceritain ke gue. Kan jam istirahat kedua tahu kan ya, habis isoma, habis sholat, habis itu 12:30 lah masuk lah ya. Nah itu kan emang jam habis sholat tuh naik ke kelas, jam enak buat ngumpul di kelas. Terus kan biasanya di sekolah tuh peraturan nggak boleh main remi kan, nggak boleh main kartu. Nah temen gue yang bawa kartu, terus main dah tuh di belakang. Jam sekolah gue tuh masuk jam 1 kurang pokoknya. Pas masuk ada gurunya emang gokil sih, emang paling santai dari semua guru. Dia masuk tuh, guru fisika masuk, ngelihat kita semua main kartu, lagi ngangkat begini nih kartu. Nah terus yang belakang bukannya langsung beres-beresin kartunya, malah minta nunggu waktu. Bu bentar lagi mau kelar. Anjir, itu guru paling santai. Terus dibolehin gitu? Emang guru paling santai deh. Anjir, santai banget. Disita makanya. Gue coba lanjut kali ya. Gue tuh ada guru desain grafis gitu. Jadi dia santuy itu pas ulangan itu. Kan gue PAS dapet pengawas dia ya.
Terus guru-guru lain kan biasanya kan jangan nyontek gitu lah ya. Ini guru malah udah kamu kalau nggak ngerti kamu nyontek aja sama teman kamu buka buku kamu aja udah. Buset, baik banget tuh. Terus akhir-akhirnya pas udah selesai ulangan, teman-teman kelas gue ngasihin dia makanan gitu. Soalnya baik banget. Terima kasih, bentuk terima kasih. Iya, itu guru santai banget anjir. Emang dia malas ngajar sih kayaknya. Guru paling didambain tuh kalau ulangan. Iya banget. Kalau lu ada nggak, Liv? Kalau guru mungkin santai, tapi ada sih beberapa yang santai, tapi nggak sesantai kalian berdua ini nih. Paling kalau guru santai itu paling ini sih, pas lagi tengah-tengah ngajar, gurunya itu malah mau izin ke kantin gitu, beli ngopi-ngopi dulu. Jadi benar-benar di tengah jam pelajaran itu dia cabut nggak tahu kemana, taunya ngopi di kantin, udah gitu aja sih paling. Terus apalagi ya, guru santai. Oh iya, ada satu guru itu guru geografi guru geografi itu pokoknya setiap ulangan itu nggak boleh buka internet aja pokoknya, hampir setiap ulangan. Baik juga gurunya. Dianjurkan malah katanya gitu. Dianjurkan lagi. Guru-guru santainya. Guru-guru santai sih itu di tengah pelajaran malah cabut minum kopi. Aus doi, lapar, aus. Ya gitu deh. Ngantuk mungkin kali ya. Iya, ngantuk mungkin. Ngantuk sih. Mager ngajar lu pada kali. Ya gitu deh. Paling kalau dari gua. Gue juga ada guru unik sih nih. Guru aslinya guru PKN. Tapi dia di kelas gua ngajar PKN-nya dikit banget anjir. Jadi dia ngajarnya tuh kayak ngajar agama tuh, agama Islam, Kristen digabung-gabungin semuanya diajarin. Dia bikin perbandingan gitu, agamanya gimana. Terus ngajarin politik juga dia. Apaan sih? Dia ngajarin banyak nih, tapi nggak nyambung sama pelajarannya PKN. Dia ngajarinnya pelajaran hidup. Iya. Sifatnya juga aneh masalahnya, jadi kadang jadi meme kelas. Pasti ada gitu di tiap sekolah guru-guru gokil. Iya, guru-guru gokil pasti ada. Kalau di sekolah lu guru killer itu kayak gimana sih? Guru killer? Iya, guru paling killer. Guru killer ya? Nggak ada gitu gue. Apa gue nggak ngerasa ya? Oh, emang kagak ada gitu ya? Yang sering anak-anak sekolahan lo bilang ini guru killer banget pasti. Nggak ada. Ada guru olahraga padahal deh. Jadi ini kan nggak online-nya udah galaknya kayak gitu. Pas online tambah galak. Jadi tuh kalau zooman sama dia pasti nggak ada yang berani gerak sama sekali. Matiin kamera apalagi. Bener-bener nggak boleh dia kayak gini. Dia nggak bolehin kita kan dulu pandemi kan emang jarang boleh keluar ya, jadi potong rambut kan susah juga ya. Dia nggak ngebolehin kita semua gondrong, tapi dia juga nggak ngebolehin kita keluar. Jadi mau nggak mau harus potong sendiri rambutnya. Guru paling aneh dah itu. Itu aneh sih, aneh. Udah, lu ada nggak sih? Guru killer malah banyak mungkin ya. Cuman nggak ada yang killer banget sih, tapi killernya ya biasa aja gitu. Maksudnya strict banget gitu. Yang paling gue ingat sih guru biologi sih. Dia emang udah agak tua juga. Udah mungkin di atas 60-an apa ya. Guru biologi. Jadi kalau offline sih gue belum pernah ngerasain diajar sama beliau. Tapi pas baru online aja, pas baru kelas 12 baru diajarin. Itu biologi. Jadi biologi itu kalau kemarin sekolah gue itu pasti setiap minggu itu ada tugas kayak apa ya, tugas ngisi paper gitu lah, paper tentang materi biologi itu bisa sampai 20 halaman lah, intinya gitu sih. Terus lu kalau nggak selesai bakal dikejar-kejar terus, di chat terus di Telegram, di teror lah istilahnya. Ya gitu sih kalau killer. 20 halaman. Iya.
Ya 15-20 halaman lah kita. Biologi lah. Biologi. Enggak kayak Biologi. targetir. Biologi kan Dan mana harus nyari sumbernya itu dari Campbell tau nggak? Yang buku Campbell itu. Nah, iya, dia emang di situ. Beliau emang di situ apa? Buku pegangannya emang harus dari Campbell ya. Ajaran benar-benar. Bahasa Inggris bisa bahasa Inggris benar ditulis gitu. Ya udah. Mantap. Biologi juga ada gitu sih worksheet, tapi cuma berapa halaman, mungkin kurang dari 10 deh gue. Nah, guru killer gue juga guru biologi. Jadi dia apa ya? Kan di sekolah gue kan ada kayak lu harus ngelewatin gerbang tiket dulu sebelum lu masuk. Nah, itu lu di situ dicek rambut lu, celana lu gitu-gitu deh. Nah, ini gurunya yang biasanya motong-motongin rambut, motongin celana. Terus dia tuh yang suka teriak-teriak gitu deh pokoknya. Dia suka teriak-teriak kalau ada orang yang kabur, ada orang yang ya gitu deh melanggar aturan. Terus dia kebetulan guru biologi gue juga. Nah, itu guru kalau ngejelasin bikin ngantuk banget asli. Bukan ngantuk gara-gara biologi dah. Iya. Nggak, cuman kalau menurut gue bukan ngantuk gara-gara dia ngejelasin yang ngebosenin, ya gara-gara dia jelasinnya cepet banget anjir, kayak gue kagak sepinter itu anjir. Jadi dia ngejelasinnya cepet banget. Terus ya udah gitu sih. Untung kelas gue tuh anak baik-baik, jadi belum pernah dimarahin di dalam kelas. Itu aja sih udah. Lagi ya. Gini. Banyak lagi nih. Apa lagi ya? Lagi. Apa ya? Lagi gini. Aneh. Oh iya Pep, lu kan lulus SNM ya. Nah, lu tuh sama 4 bulan sebelum masuk nih, lu ngapain aja sih? Waduh, tuh nikmatin masa-masa liburan sih. Jadi bangun siang, bangun biasanya gue jam 3 tuh. Tidur gue jam 7 pagi. Bener-bener nikmatin. Terus kemarin kan pra MAD kan ada tugas nulis ya. Nah itu pertama kali lagi nulis. Wah, tulisannya langsung udah nggak enak, megang pulpen gak enak, tulisannya jelek. Oh, ntar juga bingung ya kan kalau udah mulai kuliah tanggal 30 gimana nih? Udah bener-bener nggak kepake otak 4 bulan ya? Iya, bener. Gue juga anjir. Apa ya? Gue mager-mageran. Gue paling nyoba-nyoba hal baru doang, kayak mulai nonton drakor, nonton anime, terus apa ya? Gue mulai baca-baca buku bokap gue. Mulai nyoba nulis, mau jadi penulis, cuman gue gak bisa nulis nih. Oke, tapi lo ada manfaatnya lah 4 bulan ya kan, nulis, baca. Gue bener-bener main game, main HP, scroll IG, bangun pagi, bangun sore, tidur pagi. Gue kadang main game juga, tapi temen gue yang lolos SNM bukan circle gue gitu, nggak main game sama gue, jadinya apa ya, gue tungguin mereka dulu deh yang SBM. Gue bosen main sendirian. Kalau di gue teman-teman gue yang nggak lolos juga santai deh, SBM deh dilupain, tetap mainnya gas. Anjir. Terus lo pada udah ada yang curi start gitu belum? Lihat kalkulus gitu, buku fisika dasar. Enggak. Gue masih menikmati masa-masa kosong dulu nih sebelum badai menerjang. Ya kalau udah duluan nanti pusing duluan, itu nanti pas malah mulai kuliah malah capek duluan, malah bukannya udah ngerti nih tapi malah aduh udah gini-gini aja nih udah biasa, nanti malah drop lagi, malah nggak serius, malah turun gitu. Berarti kan juga belum kuliah, kalau masih bisa tidur aja dulu. Soalnya ntar pas kuliah udah nggak bisa tidur.
Udah udah tidur, udah padat banget jadwalnya tadi. Ini udah banyak banget. Itu lu setelah lulus SBM, lu bener-bener udah gak nyentuh lagi tuh. Apa Apa? gitu pelajaran? Lu udah gak nyentuh lagi tuh pelajaran-pelajaran. Habis ujian. Ya habis lolos SBMPTN. Oh, habis lulus SBMPTN sih, iya, gue benar-benar gak nyentuh pelajaran apapun. Ya, gue juga banyak explore hal-hal baru juga sih, sama tadi kayak Faras juga, gue juga nonton drakor juga lah. Ya, penasaran aja Tapi gitu. emang Apa seru sih? banget ya. Ya, seru. seru sih ya. Ya, gue tahu kenapa orang-orang banyak nonton drakor juga akhirnya tahu, oh ya, emang seru sih. Kayak Emang gitu. seru. Terus lu pada udah ada kepikiran buat ini belum sih? Ikut UKM apa gitu? KM. Iya, atau yang bidang apa? Bidang mesin, bidang kapal, atau bidang bahasa Inggris gitu. Belum ada. Tapi gue pengen banget ikut BEM dah. BEM yang apa? Tingkat apa? Tingkat fakultas aja sih. Oh, tingkat fakultas. Ini kayaknya politik banget dah. Iya, politik. Serem aja. Apalagi kalau baca-baca di Twitter ya. Aduh, serem banget. Yang di Twitter itu. Terus biasanya Instagramnya postnya gitu-gitu juga. Nah, iya. Kalau pada gimana? Iya. Siapa? Gue. Ada nih, ya udah ada kepikiran belum? Kalau UKM sih gue udah mulai pertimbangin sih. Cuman gue masih agak bingung juga antara bedanya yang UMS yang motorsport sama WRT racing team. Nah itu gue masih abu-abu tuh bedanya apa. Soalnya di video juga nggak dijelasin secara verbal juga kan. Jadi gue masih mempertimbangkan lah. Gitulah. Sama gue juga rencana mau ikut yang itu juga sih. Yang UI SMV itu. UI SMV. SMV. Lu mau ikut bidang apa tuh? Kan ada technical, non-technical. Gak tau deh. Kan belum dikenalin secara lebih lanjut nih. ada engine, ada vehicle, terus ada elektrik gitu. Gue juga belum tahu bedanya sih. Iya mungkin nanti bakal dijelasin sama cutting lebih lanjut. Ya. Juga kayaknya tertarik UI SMV deh. Terus gue kepikiran ini, gue UI MUN. MUN, yang model United Nation. Iya, yang modelnya. Cuman gue bahasa Inggrisnya masih agak kurang gitu, anjir gue kayaknya minder kalau di unsur. Nggak usah minder harusnya. Sih orang-orang udah pada bagus sih bahasa Inggrisnya, terus udah berpengalaman juga kayaknya. Kan di sini tujuannya juga belajar ya, selalu. Bener. Iya. Udah berapa menit ya nih kira-kira? Apa? Udah berapa menit nih kira-kira? Udah hampir 25. 25 ya? Iya. Mau diudahin aja nih. Bebas. Lagi pada sibuk ya? Enggak sih gue. Gue juga enggak sih. Lu pada udah berapa kali fit call kayak gini? Gua ini yang ke-10. Iya, ke-10. Terakhir dong. Ya. Iya. Lu gimana? Gue kalau sama sekarang udah 8 berarti. Nanti 2 jam 4 sama jam 8 malam. Tinggal 2. Gitu sih. Ini yang ke-8. Habis ini langsung lu. Jam berapa? 3 ya? Jam 3. 3. Sakit banget ya tuh. Lu pada udah ini yang di post di IG? Gua udah. Gue belum. Kerjain udah berapa jam lagi? Kalau lagi nulis caption gue. Udah. Lu tentang apa? Tentang renewable energy. Sama kayak gue berarti. Sama. Kalau gue sih bullet train. Bullet train. Lu dalam bentuk apa tuh? Canva gitu ya? Iya, Canva gue. Canva. Itu gue liat ada paling EZ. Iya, gue liat ada yang bentuk video gitu, gue
terus dia jelasin gitu. Nah iya itu gue ngeliat tuh yang video. Si Oya. Si Oya. video. Aduh. Ini juga tuh udah kayak tutor aja. Ya. Nah, ada yang mau ditambahin nggak nih dari lu berdua? Gue udahin aja. Nggak ada sih, Nggak ada. paling cukup kali ini. Ada. Ya mungkin itu aja buat podcast kali ini. Makasih buat yang udah denger, yang udah nonton. Semoga kita bertiga nih bisa kedepannya bisa tetap interaksi lagi, bisa tetap akrab. Ya, semoga ya. Iya. Semoga nanti tetap solid, tetap satu rasa. Pasti. Mungkin itu aja dari kita. Makasih semua. Ya, makasih juga Febri Paras. Makasih Makasih. Paras.